Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang perbedaan budaya Indonesia dan beberapa negara lainnya. Mulai dari tingkah laku, cara berbicara yang sopan, tata krama, dan banyak hal lainnya lagi yang kami temukan dari berbagai macam sumber dan juga pengalaman pribadi. Selanjutnya, perbedaan seragam atau pakaian pada siswa-siswa pelajar di Indonesia dan di negara lain. Yang pertama, perbedaan antara pelajar Indonesia dengan pelajar Jepang dalam penggunaan seragam mereka. Bagi siswi perempuan di Jepang menggunakan seragam seperti baju pelaut. Pada umumnya mereka menggunakan seragam seperti baju pelaut, dan siswa laki-laki berseragam gaya militer hitam polos dengan lengan panjang dan kerah tegap untuk di leher seperti tentara Jepang. Tetapi ini juga biasanya tergantung kepada sistem perubahan cuaca. Jadi tergantung iklim. Jika perubahan seragam di Indonesia biasanya bergantung hari, seperti hari Senin hingga Selasa menggunakan seragam sekian, dan Rabu Kamis menggunakan seragam yang berbeda, Jumat Sabtu menggunakan seragam yang berbeda, maka sistem yang diketahui di Jepang yaitu perubahan seragam yang digunakan antara lengan panjang atau lengan pendek pada umumnya itu saat perubahan cuaca, seperti pada umumnya di cuaca musim panas atau musim panas biasanya baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan pada umumnya mereka akan menggunakan short sleeve atau lengan pendek, seragam kemeja lengan pendek. Sementara di musim dingin seperti yang dijabarkan sebelumnya, laki-laki akan berseragam, siswa SMA laki-laki pada umumnya berseragam seperti model tentara Jepang dengan kerah dan lengan panjang hitam, sementara siswa perempuan biasanya tetap akan berseragam seperti seragam pelaut hanya dengan lengan panjang dan biasanya akan ditambah dengan sweater. Warna seragam di Indonesia membedakan juga. Perbedaannya yang utama adalah warna seragam Indonesia membedakan jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Biasanya untuk siswa SD mereka menggunakan merah putih, siswa SMP putih dan biru dongker, dan siswa SMA putih abu-abu. Perbandingan antara Indonesia dengan Australia dalam sisi pendidikan mengenai cara berpakaian mahasiswa di Australia dan mahasiswa di Indonesia. Mahasiswa di Indonesia diwajibkan harus memakai pakaian bebas rapi, di mana pakaian harus berkemeja atau celana panjang dan sepatu. Tetapi hal ini juga biasanya bergantung dari setiap fakultas, di setiap jurusan di universitas yang berbeda-beda. Ada beberapa universitas yang memang mengharuskan atau menganjurkan untuk siswanya tetap berseragam pakaian rapih, bebas rapi. Sementara di Australia mau memakai pakaian apa saja seperti celana pendek, sandal, dan berkaos juga bisa. Tetapi kalau di Indonesia mereka merasa cara berpakaian seperti itu tidak sopan. Selanjutnya, peraturan berkendara. Peraturan berkendara pada umumnya hampir sama, tetapi yang paling mencolok peraturan yang paling mencolok dan terlihat jelas perbedaannya adalah saat di Indonesia dengan di Australia, yaitu tentang penggunaan seat belt. Di Indonesia kebanyakan yang menggunakan seat belt hanyalah pengemudi, sementara para penumpang tidak diwajibkan untuk menggunakan seat belt. Sementara di Australia peraturan menggunakan seat belt itu sangat ketat. Kalau di Indonesia, penumpang tidak dipasang seatbelt is okay, masalah normal. Anak kecil atau balita boleh duduk di pangku orang tua mereka tanpa seatbelt di kursi depan. Tapi kalau di Australia, semua yang duduk di dalam mobil harus pasang seatbelt. Bahkan anak batita atau yang masih bayi, itu biasanya mereka mempunyai kursi sendiri untuk mereka pasang seatbelt untuk anak-anak kecil seperti itu. Biasanya tempat duduk kursi untuk bayi seperti itu disebut dengan infant safety child, yaitu tempat duduk kursi untuk bayi yang khusus digunakan untuk bayi batita atau balita yang masih belum bisa duduk sendiri di kursi penumpang untuk menggunakan seatbelt. Mereka akan ditempatkan di tempat yang namanya baby seat or infant safety baby child, yang ditempatkan untuk mereka supaya mereka bisa menggunakan seatbelt di tempat itu. Bagi pengendara ataupun bagi pelanggar peraturan yang tidak menggunakan seat belt, bagi pengendaranya bisa didenda dari sekitar $330 Australia sampai $500 Australia. Sementara bagi pelanggar, itu bagi penumpang, bukan hanya pengendara tapi juga penumpang yang tidak menggunakan seat belt juga akan didenda sekitar $300 Australia.
Sekian dari video penjelasan tentang beberapa perbedaan budaya dari kelompok kami. Jika ada beberapa kesalahan kata atau beberapa informasi yang kurang tepat yang kami berikan, kami mohon maaf. Atas kekurangan data yang tidak detail yang kami berikan juga mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai selesai. Thank you and God bless you.